mau bersiapan hari ini, kita mau berbaris rapi. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbaris rapi setiap hari, aku ke PAUD wujud kasih. Rapikan rambut, baju dan sepatu, berbaris rapi setiap hari. Berhitung 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. Oke, kita mau menyanyikan Mas PAUD Wujud Kasih. Are you ready? Yes, I am ready. 1, 2, 3. Aku mau bermain di sini. Di mana? Di PAUD Wujud Kasih. Menjadi generasi cerdas dan berkarakter. Aku mau bermain di sini. Aku jadi anak yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Aku jadi sabar, penuh kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Aku juga jadi anak yang lemah lembut dan penuh dengan penguasaan diri. Oke, kita mau entusiasme dulu ya. Mari teman-teman. 1, 2, 3. To be enthusiastic, I have to and enthusiastic. To be enthusiastic, I have to and enthusiastic. To be enthusiastic, I have to and enthusiastic. 1, 2, 3, yeah. Aku anak raja. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. 1, 2, 3, yeah. Yes, triple E. Repetition, easy, easy, pleasant, pleasant, autumn, autumn, habit. Hak lahirku 1. Percaya diri, 2. keberanian, 3. pengharapan, 4. keyakinan, 5. iman, 6. percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Oke, terima kasih anak-anak. Anak-anak hebat hari ini. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita berjumpa lagi. Tetap sehat ya. Yuk kita memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan kita akan doa dulu. Pejamkan mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Dan sebentar kami, anak-anak-Mu akan memuji Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita pujikan, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki hendak-hendak, minggu-minggu goyang-goyang, tangan melambai-lambai, mudah-mudahan. Kaki hendak-hendak, minggu-minggu goyang-goyang, tangan melambai-lambai.
kita pujikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari anak-anak kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu, dan saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah untuk kami ya Tuhan, biar iman kami semakin Engkau kuatkan. Terima kasih Yesus, dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Pagi ini kita sama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Minggu ini temanya tentang ketulusan ya. Apa itu ketulusan? Kita melakukan sesuatu dengan ikhlas tanpa meminta imbalan apapun. Oke. Nah, untuk cerita hari ini yaitu tentang orang Samaria. Orang Samaria yang baik hati, pasti kalian juga pernah mendengar. Di sini kita bisa lihat ada seorang laki-laki yang pergi dari kota Yerusalem ke kota Yeriko. Dia sendirian berjalan. Tiba-tiba ada segerombolan perampok. Wah, dia membawa senjata tajam. Dia merampok orang itu. Orang itu kemudian diambil keledainya, barang berharganya, pakaiannya, semuanya diambil. Kemudian orang itu dipukuli oleh perampok-perampok itu dan ditinggalkannya sendiri. Kemudian datanglah seorang imam yang berjalan lewat situ. Dia melihat orang malang itu sendirian. Dia mendengar suara, "Tolong, tolong." Tetapi imam itu apakah melihat orang yang sedang sakit itu? Tidak. Orang imam itu langsung pergi. Takut kalau nanti datang seorang perampok lagi. Dia juga takut nanti kalau dia dirampok. Kemudian imam itu pun pergi. Setelah beberapa lama datanglah orang Lewi, ya. Orang Lewi itu bertugas membantu para imam melakukan tugasnya mereka di rumah Tuhan. Lewi itu dia juga mendengar suara, "Tolong,
tolong. Siapa itu? Orang Lewi itu kaget. Ditengoknya kanan kiri, gak ada suaranya. Tolong, tolong. Kemudian dia mendekati. Wah, di bawah jurang itu ada orang. Ini sepertinya ada perampok. Kemudian orang Lewi pun meninggalkan orang yang sedang kesakitan. Dia pergi meninggalkan orang itu sendirian. Setelah itu datanglah sang Samaria. Dia menaiki keledai, dia berjalan dengan suara, tolong. Dicarinya, tolong. Berjalan lagi, dia turun mencari di mana suara itu. Ternyata dia melihat orang yang malang tadi. Kemudian orang Samaria itu merasa kasihan. Kemudian dia turun dari keledainya, dia menolongnya, memberikan obat, luka-lukanya dibersihkan, diberi obat, diberi minum, diberi makan. Kemudian setelah selesai, orang Samaria itu pun menaikkan tubuh orang yang malang tadi itu ke atas keledai. Dan kemudian dia membawanya ke sebuah penginapan. Apakah penginapan itu sama kayak hotel ya? Kalau orang dulu namanya penginapan. Apakah di penginapan juga orangnya ditinggal? Tidak, teman-teman. Tetapi dia menolongnya. Dia memandikan, memberi makan, memberi minum, merawatnya dengan tulus hatinya. Kemudian orang Samaria itu mau pergi jauh. Dia bilang sama tuannya, "Tuan, rawatlah orang ini dengan baik. Dan kalau uangnya kurang, aku akan menggantinya kembali ke sini." Apa yang dilakukan oleh tuan itu? Tuan yang punya penginapan. "Oh, begitu ya. Aku akan merawatnya." Nah, setelah itu orang tadi pun dirawat sampai benar-benar sembuh ya. Dan orang Samaria itu pun menolongnya dengan tulus tanpa meminta imbalan sedikit pun dari orang yang sudah ditolongnya itu. Nah, kita mau belajar seperti orang Samaria itu, kita mau menolong siapapun meskipun kita tidak kenal, kita akan menolongnya. Misalnya dengan orang sekitar kita, kita mau berbagi, misalnya kita punya makanan sedikit, kita bisa membagi dengan mereka tanpa kita meminta imbalan. Atau misalnya aku sudah berbagi dengan kamu, kamu juga harus membagi denganku. Enggak, kita kalau memberi harus dengan tulus ya. Jadi tidak boleh meminta imbalan. Oke. Nah, kita harus selalu berbagi dengan siapapun itu. Mau berbagi dengan uang atau dengan makanan atau dengan pakaian ya, dengan apa saja kita mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pagi ini. Kami mau belajar dari orang Samaria ini yang mau menolong, mau berbagi tanpa meminta imbalan apapun, dengan ikhlas, dengan tulus. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang bisa berbagi dengan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Ini kita kembali mau belajar bersama-sama mengenal tentang petugas kesehatan dan keamanan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan melihat video berikut ini. Silahkan menonton. Aku punya permen coklat. Aku suka makan coklat. Aduh, gigiku sakit. Gigiku sakit.
makan coklat lalu tidak gosok gigi baik-baik, giginya bisa sakit atau mungkin bisa berlubang. Ayo, sekarang Miss mau tanya nih, hari ini kamu sudah gosok gigi apa belum? Aku lupa. Nah, itu suka makan coklat, permen, lalu kalau gosok gigi lupa, makanya giginya bisa sakit. Wah, coba lihat ya. Nah, oh, waduh, betul, banyak coklatnya nempel di gigi. Nah, dengar ya, kalau habis makan coklat berarti kamu harus gosok gigi. Habis makan coklat gosok gigi biar coklatnya tidak nempel di gigi, begitu ya. Coba. Terus aku harus pergi kemana nih, Miss? Wah, kalau sakit gigi terus begini dan tidak sembuh-sembuh, kamu berani tidak pergi ke dokter gigi? Gimana ya, Miss? Sakit nggak sih, Miss? Enggak, kan cuma dilihat, cuma dicek mana yang berlubang, mana yang kurang bersih gosoknya, begitu. Berani ya? Nah, pinter begitu, jangan takut ke dokter gigi ya. Nah, nanti pasti kamu akan diajari cara gosok gigi yang benar. Emang Miss Yanti tahu Wah, gigi yang coba ya, Miss Yanti mau ajari kamu nih. Nah, ini kalau giginya nih, ya giginya ada atas dan juga ada bawah. Lalu ada sikat gigi, dikasih odol nih. Ini odolnya dikasih. Wah, habis dikasih odol, ya kasih air sedikit ya, lalu disikat mulai dari yang depan. Nah, yang depan bisa putar-putar, naik turun begini, putar-putar ya. Lalu ke samping kanan, ke samping kiri, semua ya, atas bawah. Dan jangan lupa dibuka, lalu tengah. Ya, atasnya, pinggir, ke dalam sini. Digosok pelan-pelan, tidak usah cepet-cepet begini. Pelan-pelan, pelan-pelan, begitu semua. Harus rata, jadi pelan-pelan, tidak usah cepet-cepet, baru yang atas. Dalam, karena di belakang itu ada yang namanya gigi geraham. Ya, gigi geraham itu yang suka menyimpan makanan nih. Kalau tidak bersih gosoknya, wah, bisa menimbulkan gigi berlubang. Dan itu yang menyebabkan sakit. Iya, kalau sakit kan harus pergi ke dokter. Nah, dokter gigi itu tidak menakutkan ya. Jadi kamu tidak boleh takut. Kenapa? Harus menjaga gigi. Karena gigi itu dipakai seumur hidup. Mulai dari kecil sampai tua. Nah, kalau giginya ompong harus pakai gigi palsu. Nah, kan enak kalau gigi sendiri toh. Nah, begitu ya. Jadi anak-anak juga yang di rumah ya, teman-teman ya, tidak boleh makan coklat banyak-banyak, permen banyak-banyak. Dan kalau habis makan coklat atau permen harus gosok gigi. Juga sebelum tidur itu wajib harus gosok gigi. Karena apa? Waktu bubuk keadaan gigi bersih, nah makanya gigi bisa sehat. Begitu ya. Jangan lupa nanti kalau sudah mengantuk langsung tidur aja. Tidak boleh ya. Iya, Miss. Oke. Terima kasih, Miss Yanti. Sama-sama. Jaga ya kesehatan giginya. Oke, sekarang aku mau ke dokter gigi dulu. Oke, ya. Jadi kalau aku sakit gigi, mau perawatan gigi ke dokter gigi ya, Miss ya? Iya betul. Tidak usah nangis. Oke, anak pintar ya. Miss Yanti. Dadah. Oke, teman-teman, kita akan mengenal orang-orang yang membantu kita, yang berada di sekitar kita. Wow, hari ini kita akan mengenal orang yang membantu kita ketika sakit. Nah, ada siapa ya? Hai, selamat pagi. Wah, Aku ini perawat. Pekerjaanku merawat orang yang sakit, baik di rumah sakit atau juga membantu para dokter. oke, nah ini ada perawat. Nah, yaitu orang yang membantu dokter
ketika anak-anak sakit atau papa mama atau tetangga kita sakit, biasanya dibawa ke rumah sakit dan akan dibantu oleh suster. Nah, lalu ada alatnya juga ya, kalau sakit biasanya nih diperiksa nih. Wah, detak jantungnya. Ya, detak jantungnya begini. Duk-duk. Wah, begitu ya. Jadi anak-anak tidak boleh takut sama ibu dokter atau perawat. Begitu ya? Iya. Nah, biar kalau sakit cepat sembuh. Lalu yang berikutnya, selain ada suster, ada dokter yang membantu kita untuk menjaga keamanan. Halo, aku seorang tentara dan tugasku menjaga keamanan negara Indonesia. Wow, betul ya. Karena anak-anak tinggal di negara Indonesia ini ada Pak tentaranya yang menjaga keamanan negara Indonesia. Kalau di sekitar kita mungkin ada juga kita yang punya tetangga Pak tentara ya, atau polisi juga ya Miss ya. Nah, lalu ada siapa lagi kira-kira ya anak-anak ya? Tahu apa enggak ya? Ada hansip. Wah, itu juga orang-orang yang berjasa membantu menjaga keamanan di lingkungan kita. Nah, itu ada apa lagi ya? Kira-kira masih ada enggak ya Miss ya? Nah, kalau polisi itu menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Betul, polisi menjaga lalu lintas. Ya, betul ya anak-anak ya. Itu adalah orang-orang yang berjasa yang membantu kita menjaga keamanan. Demikian ya anak-anak ya. Nah, kalian tadi sudah melihat video tentang petugas keamanan dan juga kesehatan yang ada di sekitar kita. Nah, ternyata tadi bagus sekali ceritanya ya teman-teman ya. Nah, untuk itu kita harus selalu menghormati orang-orang yang selalu menjaga keamanan juga kesehatan kita. Dan juga kita tidak lupa, kita harus selalu menggosok gigi ya. Buat kesehatan gigi kita, menggosok gigi sehari 2 kali, pagi dan sebelum tidur. Dan juga kita harus selalu menjaga tubuh kita, apalagi masa sekarang juga sering hujan teman-teman. Kita harus selalu banyak makan nasi, sayur, buah, lauk, minum susu, air putih, dan juga olahraga supaya badan kita selalu sehat dan kuat. Terima kasih teman-teman. God bless you.